Maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke Kolegium PPI Dialog kali ini yang ke-11 ya. Ya. 11 kalau tidak salah ya. 12. Hari ini kita dapat kedatangan tamu dari Utrecht. Sebenarnya tinggalnya nggak di Utrecht ya. Bisa mundur satu. Tapi officially kerjanya di Utrecht. Ya. Pak Hairul Haq. Nggak, udah. Beliau sekarang sedang di nanti mungkin Pak Haq yang akan memperkenalkan diri sendiri. Tema kali ini adalah tentang hak kekayaan intelektual. Jadi bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang apa itu paten, trademark, copyright, atau yang segala macamnya, dan sampai keliru, jangan sampai ke salah lagi, bisa ditanyakan hari ini. Pak Haq ini ahlinya. Jadi silakan saja Pak. Kita punya waktu sampai jam 6. Baik, udah plus diskusi. Iya, Jadi plus tanya diskusi. jawab. Terima kasih. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas undangan silaturahmi Mas Saputra dan kawan-kawan. Kebetulan temanya ini juga berkaitan dengan bidang yang saya sedang kerjakan, atau memang bidang yang kita kembangkan sejak beberapa tahun yang lalu, baik ketika masih di Indonesia maupun sekarang saya sedang bekerja di Universitas Utrecht di Center for Intellectual Property, Wallengraf Institute for Private Law di Utrecht. Nah, lalu setelah awal tahun 90-an ada sebuah penemuan yang amat sederhana ditemukan oleh seorang anak muda. Bagaimana supaya tutup kalengnya itu menempel tetap di kaleng itu, sehingga tutup kalengnya itu tidak menyebar kemana-mana dan tidak merusak lingkungan, serta bisa memudahkan dia untuk melakukan daur ulang. Sebetulnya ini menunjukkan penemuan ini sangat sederhana dan sepertinya amat remeh, trivial sekali. Tetapi apa yang menginspirasi sang anak muda ini menawarkan penemuan? Setelah itu dia daftarkan dulu penemuannya itu. Dia daftarkan dulu ke kantor paten di Amerika, di United States Patent and Trademark Office, Austin. Waktu dia daftarkan itu semua persyaratan itu terpenuhi. Patennya itu memang masuk paten sederhana. Jadi ada dua jenis paten, ada paten standar dan ada paten sederhana. Paten sederhana itu yang tidak memerlukan satu upaya scientific research yang sistematik dan metodologis seperti teman-teman yang telah lakukan di universitas atau di laboratorium. Tapi ini paten sederhana itu syaratnya itu hanya dia memiliki kemanfaatan atau dia novelty. Di pertama ada novelty, ini persyaratannya novelty. Kemudian kedua ada inventive step, dan yang ketiga ada kebaruan, industrial applicable. Jadi penemuan kaleng itu ini sudah kita masuk, sudah substansi. Saya tidak usah mengurut satu persatu dari slide-slide ini karena saya sudah cetakkan juga kopi, nanti bisa diperbanyak, bisa dibaca. Tutup kaleng itu pertama tidak pernah ada orang yang menemukan sebelumnya. Kemudian itu dianggap langkah yang tidak terduga, karena yang disebut langkah inventif di dalam Undang-Undang Paten nomor 14 tahun 2001 itu adalah itu di dalam pasal 2 ayat 1 huruf B, dikatakan bahwa penemuan itu hanya dapat dilindungi apabila dia mengandung langkah inventif. Nah, langkah inventif, langkah penemuan itu haruslah merupakan langkah yang tidak terduga bagi orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Tapi kalau orang yang awam itu mengatakan itu sangat baru, itu tidak diakui. Jadi misalnya Mas Saputra di bidang energi atau elektron harus mendapatkan pengakuan atas penemuannya dari komunitasnya dia di bidang elektro, bukan profesor di bidang pertanian yang memberikan pengakuan.
Mas Saputra juga tidak bisa memberikan validasi atas sebuah penemuan di bidang bioteknologi atau di bidang pertanian. Jadi harus ada komunitas keilmuan yang memiliki otoritas. Nah, selanjutnya setelah didaftarkan, itu ditawarkan ke Coca-Cola Principal. Coca-Cola Principal itu membeli waktu itu, ini sejarah yang bisa memberikan pesan begitu pentingnya kreativitas itu. Ternyata dia punya harga itu cuma 3 pence atau kurang lebih sekitar 3 rupiah per kaleng, dibeli sama Coca-Cola terus tiap hari, dia tiap hari sepanjang tahun ya, 365 hari. Dan untuk paten sederhana itu dia mendapatkan perlindungan selama 10 tahun. Itu di dalam undang-undang paten kita dan di dalam undang-undang paten Amerika juga itu dikatakan bahwa untuk paten sederhana itu dikasih perlindungan 10 tahun. Sedangkan untuk paten yang standar itu dia mendapatkan perlindungan 20 tahun. Tetapi bisa diperpanjang lagi selama 2 tahun. Biasa itu untuk dipakai misalnya ada penemuan di bidang farmasi, ya, penemuan untuk bidang obat-obatan atau elektro dan banyak sekali. Nah, saya melihat ini salah satu contoh begitu pentingnya, sehingga pada tahun 1995 itu Amerika itu mencatat devisa negaranya begitu besar, 75% itu dari kekayaan intelektualnya, bukan dari hasil buminya. Jadi tambangnya dia itu sebetulnya nggak seberapa, dia kesana kemari memasarkan ilmu pengetahuannya itu untuk mengeksploitasi tambang orang lain. Coba lihat dia ketika dia memasukkan investasi ke Indonesia melalui Blok Cepu misalnya, atau melalui Exxon Mobil yang mengeksploitasi Blok Cepu, atau Freeport yang mengeksploitasi tambang emas di Plasburg ya, Plasburg di Papua. Itu ada ribuan paten yang masuk di dalam investasi itu. Jadi sebetulnya kita yang membayar paten mereka. Jadi bagaimana teknik drillingnya itu kan dia bayar paten. Seperti satu contoh, kalau Anda lihat di dalam printer, printer itu dikatakan bahwa produk ini dilindungi oleh paten nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Itu artinya ya, produk itu baru bisa berfungsi dan industrial applicable seperti itu setelah dia mengintegrasikan begitu banyak penemuan-penemuan orang lain, baru bisa menghasilkan kualitas produk yang seperti tadi. Nah, itulah yang kita bayar dengan harga mahal tadi, berapa 56 euro kalau tidak salah satu printer yang jet itu, dasar jet.